Saya jujur aja awalnya merasa sangat surprise ya dengan lahirnya sebuah media dalam bahasa Aceh. Dan saya menemukan bahasa Aceh yang memang bahasa Aceh yang kosakatanya kadang-kadang saya sendiri juga tidak pernah mendengar. Nah, tapi saya menemukan perbendaharaan kata baru yang menurut saya. Nah, kemudian saya mengapresiasi kegigihan seorang ayah Panton dalam melahirkan sebuah media yang saya pikir lagi-lagi saya katakan ini tidak sederhana, ini sangat luar biasa dan mungkin ini dilahirkan tidak dalam proses waktu 1, 2, 3 tahun, tapi ini puluhan belasan tahun yang saya ingat. Saya pertama kenal dengan sosok ayah Panton itu ketika pada tahun kalau nggak salah saya sekitar 2001-2002 kita punya sebuah agenda besar bagaimana melahirkan sebuah konsep perdamaian Aceh lewat cara-cara budaya. Kemudian konsep itu sempat kita paparkan di depan PDMD waktu itu, Penguasa Darurat Militer Aceh. Nah, yang di dalamnya itu adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan damai lewat media. Jadi medianya adalah media budaya lewat konten media, baik itu budaya, kemudian majalah yang seperti ini. Dulu itu ada namanya saya nggak tahu gerakan atau apa ini atau organisasi yang dilahirkan diberi nama waktu itu Kana Pakat, yang kepanjangannya Kerukun Anak Nanggro Papah Adat Kenebah Aceh Darussalam. Nah, salah satunya itu ada penerbitan media dalam bahasa Aceh. Nah, kemudian ada event-event kesenian, event-event budaya yang kita beri nama dengan Pantu Subra. Kemudian bagaimana media berkesenian itu adalah media penyampaian pesan, terutama pesan-pesan damai itu sendiri. Nah, saya pikir ini menarik ketika ini dilahirkan. Ya, dulu kami itu waktu itu tuh ada, kalau nggak salah saya ada Teguh Kamal, kemudian kita pernah duduk diskusi ini kalau saya tidak salah ingat itu dengan Salman, kemudian Al-Farisi. Iya, Salman Al-Farisi waktu itu pernah kita bicarakan. Pernah Mahfud juga. Mahfud sekarang sudah luar biasa ya. Jadi teman-teman itu sekarang sudah menemukan jalan hidupnya yang sangat luar biasa ya. Nah, dan alhamdulillah hari ini saya juga tidak menyangka bahwa proses ini ternyata cukup panjang yang akhirnya media ini lahir. Itu yang paling penting. Siapapun orang-orang setelah itu ada di belakangnya membidani lahirnya ini itu persoalan lain, tapi proses perjalanan panjang sebuah ide, sebuah gagasan yang kemudian diwujudkan ini saya pikir harus kita catat dalam sejarah. Saya pikir gitu. Baik, ada pertanyaan khusus ya terkait kehadiran Jubaidah ya, Kak Jubaidah sendiri dari latar peristiwa sebelum munculnya Nero ini sendiri, dan Ayah Panton mengklarifikasi bahwa Jubaidah termasuk saksi sejarah dari munculnya Nero gitu ya, dari mulai embrionya bahkan. Jadi mungkin pendengar kita di YouTube-nya Nero ini ingin mendengar apakah ini rekayasa publik, apakah ini politisasi, atau karena kan juga kita tahu tokoh Ayah Panton ini juga seorang politikus ya, walaupun belum beruntung misalnya di Aceh Utara gitu. Nah, Ayah Panton juga sering menyampaikan bahwa tujuan-tujuan dari Nero ini sendiri juga isinya adalah soal sejarah, kebudayaan, tata bahasa Aceh itu sendiri yang notabene-nya banyak orang masih menduga-duga bentuk tulisan yang pantas tuh hari ini seperti apa. Dan juga ada fase sebelum wawancara yang kali ini sebelumnya dengan Dr. Gani ya, tentang bagaimana kontribusi beliau dalam membuat tulisan bahasa Aceh ya, Gani Asih, ahli bahasa Aceh, tapi tidak menggunakan diakritik. Nah, untuk majalah ini kita gunakan diakritik karena tujuannya biar bisa dibaca oleh seluruh dunia. Itu menjadi orientasinya. Nah, mungkin bisa disampaikan apa sebenarnya dorongan dari Ayah Panton ini, maunya sendiri pribadi atau sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran beliau yang Kak Jubaidah tahu? Bagaimana keinginan seorang Ayah Panton itu ingin melestarikan sebenarnya bahwa bahasa ini juga sebuah kekayaan bangsa. Saya pikir di tengah mungkin anak-anak muda Aceh hari ini mungkin mereka malas berbahasa Aceh, kemudian ada beberapa kajian
kita diskusi kita bahwa bahasa Aceh itu tidak lagi menjadi bahasa ibu, karena banyak bahkan keluarga-keluarga di Aceh itu anak-anaknya itu nggak bisa berbahasa Aceh, dan ini adalah sebuah ketakutan. Ini akan tergerus, bahasa ini akan hilang, minimal hilang dalam bentuk tulisnya ya mungkin ya. Jadi misalnya sekarang kan lahirnya bahasa-bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Aceh. Dulu Ayah Panton pernah bilang, saya baru tahu bahwa arti terima kasih itu ternyata Trimong Gunase itu adalah bahasa Aceh yang ditranslate bahasa Indonesia yang ditranslate oleh ke dalam bahasa Aceh. Padahal terima kasih itu orang Aceh punya kosakata sendiri, yaitu sabah. Orisinilnya ya. Iya, punya sabah. Dan banyak hal-hal lain yang saya pikir saya sebagai orang muda waktu itu ya, di tahun 2002-2003, saya nggak ingat betul, yang pasti itu pasca sebelum tsunami ya, jauh sebelum tsunami itu. Nah, jadi saya berpikir ini harus dilahirkan sehingga kita tidak lupa, tidak hilang kosakata, tidak hilang banyaklah kata-kata dalam bahasa Aceh yang mungkin penggunaan. Ya, Ayah Panton sendiri yang Jubaidah kenal juga menulis lirik-lirik bahasa Aceh dalam banyak musik Aceh hari ini ya, yang sudah berkembang, yang juga sudah mendunia melalui vokalnya Rafli ya. Itu juga mungkin salah satu kontribusi pribadi ya, yang juga disampaikan di dalam salah satu akun YouTube-nya Apache kalau tidak salah saya. Beliau tidak minta bayaran, jadi memang betul-betul berkhidmah di dalam persoalan bahasa Aceh. Nah, lagu-lagu yang paling mengena bahasa Aceh Ayah Panton mungkin bisa disebut. Satu lagi, di samping Ayah Panton juga menulis syair-syair dalam bahasa Aceh. Mungkin Muren juga tahu bahwa ada satu lagi tradisi tutur yang namanya ranggong. Nah, ranggong itu juga ada satu ranggong yang ditulis oleh Ayah Panton, kemudian itu saya bawakan. Itu ada di film Hafalan Salat Delisa. Kemudian ada film yang sebelumnya itu sebuah film layar lebar juga yang diproduksi oleh waktu itu kalau nggak salah saya Save the Children dan Yayasan Tuli Aceh, itu namanya Anak-anak Fajar. Nah, ranggong ini juga sebuah tradisi yang saya pikir harus dilestarikan karena dia punya punya keunikan tersendiri. Anak-anak Fajar ikut Sarjep ya kalau tidak salah ya di belakang. Tidak ya, itu tahun belum ya. 2005. Itu produksinya Save the Children dan itu proses syutingnya semuanya di Aceh. Dimainkan oleh semua artis Aceh sama Jamal waktu itu. Jamal Teater. Jadi maknanya orientasi bahasa Aceh dari sosok Ayah Panton ini memang udah di berbagai ruang ya, termasuk pidato-pidato dan lawak-lawak lelucon bahasa Aceh beliau gitu ya. Dan kita mendengar ketika syair yang ditulis Ayah Panton itu dalam bahasa Aceh itu bentuk kalimatnya itu berbeda. Nah, berbeda dan kemudian kata-kata yang digunakan juga kalau saya bilang tuh kosakata asli bahasa Aceh. Misalnya saya baru dengarkan di salah satu kata di syair saya, Pengko, Luyang Rayo, Sakit ngan Aso. Jadi itu satu kata-kata yang saya pikir Aceh banget. Ya. Bahkan di dalam lagu Mumang pun itu Aceh semua ternyata isinya ya. Utang mutungge, kemudian banyak sekali ya. Sangat luar biasa. Oke, jadi balik ke Neruknya sendiri. Neruk ini kan sebuah majalah yang memang dibantu oleh berbagai kelompok istilahnya pemerhati sejarah, terutama ya sejarah Aceh, kemudian juga peradaban Aceh. Bahkan mereka juga latar belakang ilmu pengetahuannya juga cukup mumpuni, seperti Dr. Gani Asih, kemudian ada Samsul Kahar. Nah, nama-nama mungkin bisa disebut dari awal-awal menjajaki munculnya majalah ini, siapa-siapa yang Kak Jubaidah kenal gitu, yang kontribusinya memang nyata begitu. Gini, saya berpikir ada sebuah ide dan gagasan besar ini, kenapa perlu waktu yang sepanjang ini untuk mengeksekusi. Harusnya ini sudah lahir, bahkan kita sudah menikmati, bahkan hari ini mungkin sudah sempurna ya, sebuah majalah ataupun tabloid koran bahasa Aceh yang sempurna yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh. Kenapa ini lama sekali dieksekusi? Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, kadang-kadang di Aceh kita susah kan untuk kadang-kadang bahkan saya, teman-teman yang lain punya ide, punya gagasan, susah sekali untuk mengeksekusi. Kita punya keterbatasan.
Nah, hari ini membuktikan bahwa semua bisa dilahirkan ketika kita bisa berkolaborasi, ketika semua punya andil, ya. Saya pikir kalau dulu mungkin dulu ada Rafli, tapi Rafli di tahun itu Beda ya. ya beda, ya kan, mungkin baru bisa terwujud. Kemudian sempat waktu ya Aceh dengan konflik, mungkin bicara soal-soal keacehan agak-agak sensitif atau seperti apa. Nah, dulu banyak sekali orang-orang yang terlibat dan Ayah Panton sangat konsisten, ya. Saya yakin tuh setiap kita ketemu orang, ketemu siapapun ceritanya ini dan ini lagi, malah saya kadang-kadang saya yang bosan dengarnya. Ini apa sih ceritanya? Nggak jadi-jadi gitu. Kapan sih jadinya? Oke, udah menerima ini kan sekitar seminggu ya. Setelah dibaca-baca, ada masukan mungkin apa yang menjadi orientasi isinya itu. Kalau bicara tentang lahir ya, namanya lahir itu pasti ada kurang ini itu ya. Nah, pasti masukannya untuk Nurul itu sendiri apa kira-kira? Saya pikir Titipan dari Kak Jubaidahnya apa? Saya pikir ini harus lebih informatif, Oke. ya, karena bicara media itu bicara sesuatu yang informatif. Ya, up to Kemudian date. saya berharap media ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa Aceh itu punya identitas. Salah satunya itu kita punya bahasa yang sangat kaya. Oke, 3 menit terakhir pakai bahasa Aceh Mandum. Macita betutu bahasa Aceh Mandum. Jadi nyo kan ka buku majalah bahasa Aceh. Nyo baru ada kantong bahasa Aceh. Mau belah menit rekaman weh. Ya, Masya Allah. Sini pegah bacut. Kiban perle kepu tak baca bahasa majalah Rod. Padahal kan kaji tamu bahasa yang kiban maksud ujinya dengan tak bacanya apa kepentingannya orang Aceh. Bagi lon ketika lon bacanya baca tentang Aceh, orang Aceh dengan bahasa Aceh, orang tak kupum dengan kupum tanya orang Aceh, nyan rasa ji beda. Beda nah. Beda. Jadi ada rasa bangga nah. Jadi beda lah. Dan tanyo pi baik sampai bahasa tanyonya gada, kemudian anak-anak cucu tanyo hana itu kiban bahasa Aceh, sehingga itu bahasa Aceh bahasa yang diterjemahkan. Dalam bahasa Acehnya tanyo lo rasa bahasa yang paling jai kosakatanya bahasa Aceh. Ro vokal ada jumlah mana? Tanyo on mentang menyokato kalainan. Contoh. Hai itu on bitang. Menyokato hana kele daun pisang kering. Itu juga urut. Jadi menyokato urut yang kamu kuwaju. Jadi banyak le hai lain. Tanyo untuk tak pegah untuk satu kata indah saja. Itu kita beda-beda ketika menyatakan keindahan pada manusia misalnya. Pada bunga, pada benda-benda lainnya, nak kosakata lain kita akan sebut dengan canden, ya kan, tari, laga, macam mame. Ro ba hina-hinaan pi urang Aceh hak le meragam-ragam. Ro ba nyini. Contoh. Kop kep. Tak jai dah nyo. Jadi Chung pong. Jadi bahasa Aceh adalah Jadi bahasa Aceh menurut bekah, bahasa Aceh itu punya kosakata yang sangat banyak. Banyak sekali. Banyak sekali kosakata. Nah, kesulitan waktu baca Nadia Kriti cawi-cawinya. Haru mahan hana orang baca kreh. Kreh, kroh. Iya. Ngan gimana nak baca? Punya pembedaannya kaji tak baca. Ya, justru inilah yang membedakan. Punya hana cawi-cawinya titik dua. Dia kritik ya. Ada tak baca. Dan nyo sempat sit lon hai wate masanya lon ane mithan. Ane mithan dong di othan. Jadi lon justru ayah pantonnya sidro gure bagi lon. Banyak le hai lain ya lon gurno bagonyan dan gurno baklong termasuk kiban baca ranggongnya lo ranggongnya langsung gurno gero gitu. Aci nyoba ujung si minit terakhir ni ranggong baca penutup. Yang ke Nak tinggal ni sini ni ke baca. Sini kan. Sa dua le. Abeh kengkeng mandum pengko karu yang raya sakit ngan asa sang
si bago kasapan sapa. Ya, lengkaji bak film Hafalan Salat Delisa ya. Terima kasih Kak Jubaida, Kak Ida. Masya Allah. Oke, kita tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.